Menurut penelitian, manfaat skincare udah nggak perlu ditanya lagi. Mulai dari menjaga kulit tetap sehat, mencegah terjadinya pembentukan jerawat, mencegah terjadinya gangguan-gangguan kulit lain, mencerahkan kulit, hingga mencegah terjadinya penuaan. Dan seperti yang kita tahu, wajah kita itu merupakan aset, mulai dari kesehatan, mental, bahkan sampai materi. Sayangnya menurut penelitian, sebanyak 80% masih banyak banget yang belum tahu cara skincarean yang benar, termasuk step-stepnya atau langkah-langkahnya. Oleh karena itu, kali ini kita bakal bahas gimana sih cara skincarean mulai dari awal sampai akhir, mulai dari pagi sampai malam, yang benar dan efektif menurut penelitian-penelitian di kedokteran. Tanpa banyak basa-basi, let's deeply talk about it. Jadi, cleansing ini berfungsi untuk membuang kulit mati, bakteri, dan lemak yang menumpuk yang ada di kulit wajah. Cleansing ini sebaiknya dilakukan 2 kali sehari. Dan buat kulit berminyak bisa cuci muka sampai 3 kali sehari. Dan buat yang kalian yang punya tujuan buat mencerahkan kulit dan ngerasa kulit kalian kusam, serta buat kalian yang emang suka make upan, wajib banget buat ngelakuin namanya double cleansing. Jadi selain dia dilakuin 2 kali sehari, ada juga yang namanya double cleansing. Jadi double ini artinya kan 2. Nah, sesimpel kalian ngelakuin pembersihan muka itu sebanyak 2 kali juga. Yang pertama itu adalah menggunakan cleansing oil atau cleansing balm atau micellar water. Terus yang kedua itu adalah cuci muka itu sendiri. Caranya gimana? Kalau untuk cleansing balm tinggal dioleskan secara lembut aja ke seluruh wajah, terus nanti dibersihin pakai kapas. Sedangkan untuk cleansing oil dan micellar water itu biasanya justru cairannya dikekapasin terus dibersihin ke daerah muka secara lembut. Nah, terkhusus kalian yang mukanya berminyak itu sebaiknya pilih micellar water. Karena kalau misalnya kalian pakai bahan yang ada minyak-minyaknya kayak cleansing balm dan cleansing oil, itu bisa memperparah komedo dan ujung-ujungnya terjadi jerawat. Nah, kalau misalnya udah cleansing yang pertama, cleansing yang kedua, kalian cuci muka, jangan pakai sabun mandi karena bisa membuat kering. Cara tahu sabun muka yang baik itu adalah yang udahnya kalian pakai adalah yang gak terlalu banyak busa, dan pas kalian pakai udahnya itu gak kayak ketarik atau kayak keset gitu muka. Nah, sayangnya tuh sebagian orang itu sering banget ngerasa kalau misalnya itu adalah tanda sabun mukanya itu bener-bener ngebuat kulit bersih. Nah, sayangnya enggak, itu adalah tanda sabun muka kalian itu nyebabin kulit kalian kering. Jadi pilih sabun muka yang udahnya itu terasa bersih dan kulit terasa lembab kayak gitu. Kalau misalnya ada rasa ketarik atau kencang, berarti itu bukan sabun yang tepat buat kalian. Nah, cara pakainya itu adalah dipijet aja 1 menit pakai 3 jari dan secara lembut, gak boleh digosok. Hindari penggunaan sikat dan sponge, terutama untuk kulit yang berjerawat ya, karena bisa menyebabkan iritasi. Gak usah dipijat berlebihan, abis gitu bilas dan keringkan menggunakan handuk bersih atau tisu bersih. Buat kalian yang sensitif, alangkah baiknya kalau misalnya handuk wajah kalian itu misah sama handuk kepala maupun handuk badan ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat like dan subscribe dulu ya. Nah, sebenarnya banyak banget bilang toner ini tuh nggak ngaruh, nggak ngasih efek apa-apa. Tapi beneran deh, menurut penelitian, toner ini tuh bisa memaksimalkan skincare yang kalian pakai. Karena toner ini itu akan mengembalikan pH atau keasaman wajah kalian setelah cuci muka. Setelah cuci muka, wajah kalian itu cenderung basah. Nah, dengan toner, dia akan mengembalikan pH kulit kalian ke pH ideal. Dan menurut penelitian udah terbukti, tanpa toner, skincare yang digunakan itu nggak akan maksimal karena pH itu nggak sesuai dan skincare-nya nggak bisa bekerja dengan baik. Toner ini tuh biasanya cair dan ya udah pakainya bisa kalian usap langsung ke wajah atau mau ke kapas dulu baru diusap bisa. Ada juga nih toner yang sekaligus punya fungsi buat eksfoliasi atau untuk meluruhkan kulit-kulit mati. Nah, kalau misalnya kalian pakai toner jenis ini, biasanya kalian gunain sekalian sambil ngebersihin wajahnya sekali lagi. Nah, kalau misalnya udah pakai toner, berarti kulit kalian udah siap menerima bahan aktif yang kalian mau. Nah, bahan aktif ini tuh ada banyak, ada serum, ada essence, ada krim, ada juga yang dimasukin ke sheet mask. Kalian bisa pilih salah satu kalau misalnya kulit kalian sensitif, atau bisa beberapa buat yang gak sensitif disesuaikan aja. Karena kalau misalnya kebanyakan di beberapa orang, ini tuh malah bisa nyebabin kulit beruntusan. Jadi aku tekenin gak mesti semuanya, dan gak mesti 10 steps skincare itu tuh hoax ya. 10 steps tuh gak ada penelitiannya, jadi disesuaikan aja sama kulit kalian. Tapi yang terpenting adalah buat jenis krim yang ditoto langsung
ke kulit kalian. Kayak misalnya untuk bagian jerawatnya aja itu dilakuin langsung setelah penggunaan toner. Nah, abis gitu kalian bisa pakai bahan aktif ini dengan urutan essence, habis gitu serum, dan yang terakhir adalah krim. Dan setiap ganti produk itu baiknya ditunggu minimal 30 detik. Nah, terkhusus essence dan serum ini sambil nunggu kalian bisa banget ngegosok tangan kalian, terus abis itu diteken-teken lembut ke wajah kalian. Fungsinya ini tuh apa? Ini tuh ada penelitiannya. Jadi penekanan ini tuh di dunia kedokteran namanya oklusi, dan dia ini tuh bisa membantu mendorong skincare kalian masuk ke dalam kulit sehingga penyerapannya lebih baik. Sedangkan gosokan ini tuh menimbulkan rasa hangat, jadi dia bisa membantu juga penyerapan dari skincare kalian. Nah, aku tuh masukin retinoid khusus di sini karena retinoid ini tuh salah satu bahan aktif sebenarnya. Ada banyak banget kan bahan aktif skincare, disesuaikan aja kalian pengen yang mana. Tapi yang aku highlight di sini tuh retinoid. It is a must. Retinoid ini tuh merupakan turunan vitamin A, dan yang paling terkenal itu retinol. Mungkin ya buat yang kulitnya jerawatan mungkin kalian udah nggak asing sama retinol ini. Tapi sebenarnya retinoid ini tuh ada banyak, ada tretinoin, ada tazaroten, ada trivaroten. Kalian bisa pilih salah satu yang cocok sama kalian yang mana. Jadi kalau misalnya kalian gak cocok sama retinol, kalian bisa cobain tretinoin. Pokoknya kalian cari aja salah satu yang cocok sama kalian. Kenapa? Karena retinol ini tuh dermatologis tuh udah bener-bener ngakuin banget kalau retinol ini tuh emang suatu keajaiban di dunia skincare. Penelitiannya tuh udah berlapis dan banyak banget, dan dia terbukti bisa menurunkan pigmentasi, mencegah kerutan, dan juga mencegah terjadinya jerawat. Jadi dia emang bisa ngebuat kulit lebih cerah, mencegah penuaan, dan buat yang jerawatan juga emang bagus. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Karena si retinoid ini dia itu bakal meningkatkan produksi kolagen kulit, dan dia juga menebalkan bagian tengah kulit sehingga bisa menyebabkan kulit lebih kenyal dan plumpy. Dimana penuaan dan serangan sinar UV ke kulit itu bisa menurunkan produksi dari kolagen. Jadi retinol ini tuh bakal ngebantu banget. Nah, tapi yang namanya skincare ini tuh butuh proses, bukan kayak di iklan-iklan yang langsung kinclong itu. Terus itu hoax atau hoax banget ya. Nah, saat awal retinoid ini tuh bisa menyebabkan kulit mengelupas dan kulit berwarna kemerahan. Makanya banyak orang yang akhirnya nggak ngelanjutin pakai retinol atau retinoid. Tapi justru itu nandain kalau misalnya retinoidnya itu udah pas buat kamu. Karena kalau misalnya retinoid yang nggak ada efek sama sekali, minimal banget kulit terasa lebih kering, itu berarti kalian butuh retinoid yang lebih kuat. Nah, terus cara pakainya tuh gimana? Enggak langsung setiap skincarean kalian pakai, enggak. Kalian tuh step by step ya kalau misalnya mau pakai retinoid. Nah, jadi kalian bisa banget pakai retinol ini step by step aja. Jadi kalian cukup pakai 2-3 kali dulu per minggu. Terus kalian biarin selama 3 minggu. Nah, terus habis gitu udah 3 minggu, kalian baru pakai setiap 2 hari sekali. Nah, biarin lagi sampai 3 minggu. Udah itu kalian baru boleh pakai setiap hari. Kalau misalnya kalian mutusin cuman pakai retinol 1 kali aja sehari, nah kalian bisa pakai malam hari. Karena malam hari itu efeknya jauh lebih bagus daripada kalau misalnya kalian pakai di pagi hari aja. Nah, selanjutnya bahan aktif lainnya itu tuh ada eye cream. Kenapa aku pisahin sendiri eye cream meskipun dia ini tuh masuk jenis cream? Karena eye cream ini tuh suka skip. Sedangkan pas kita skincare kita tuh sering banget kelewatin bagian bawah mata dan bagian mata karena kan emang sensitif ya. Dan akhirnya mata kita malah jadi hitam karena emang gak keurus matanya. Padahal eye cream ini tuh penting banget buat kesehatan kulit di sekitar mata kayak gitu. Apalagi menghindari penuaan, kerutan-kerutan, dan hitam di sekitar area mata. Nah, cara pakainya juga jangan digosok tapi diteken-teken pelan aja. Dan kalau misalnya kalian pakai produk eye cream yang udah ada rollernya gitu, itu akan lebih memudahkan gitu. Area sekitar matanya tuh jauh lebih tipis kulitnya daripada kulit yang lain, makanya bener-bener pelan-pelan dan diteken-teken aja ya, jangan digosok. Udah beres, kalian selanjutnya tinggal pakai moisturizer. Moisturizer atau pelembab ini berfungsi untuk melembabkan kulit, dan selain melembabkan, dia juga bakal membantu efektivitas atau meningkatkan efektivitas dari skincare yang udah kita pakai. Karena apa? Karena dia itu menciptakan lapisan baru di kulit dan akhirnya mengunci cairan yang ada di bawahnya biar nggak menguap, dan akhirnya juga akan membantu penyerapan dari skincare
yang udah kita pakai. Nah, jadi jangan lupa ya, abis pakai bahan aktif itu selanjutnya pakai moisturizer. Karena kulit yang kering itu dia bisa menyebabkan jadi kemerahan, gatel, terus bahkan bisa timbul jerawat kayak gitu. Nah, udahnya kalian bisa banget pakai gua sha atau skin roller untuk membantu penyerapan skincare dan menghilangkan kerutan-kerutan pada kulit. Nah, ini menarik banget, aku bakal tunjukin hasil penelitian dari New England Journal, yaitu salah satu jurnal paling bergengsi di dunia. Nih, kalian kalau misalnya lihat, bapak-bapak ini itu adalah mempunyai pekerjaan sebagai supir selama 28 tahun, dan dia itu nyetir dengan wajah sebelah kiri terkena sinar matahari setiap harinya. Jadi karena dia ngebuka jendela dari mobilnya setiap kali nyetir. Dan kalian bisa lihat, sebelah kiri itu dia lebih tua wajahnya dibandingin sebelah kanannya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia enggak pakai sunscreen. Makanya sunscreen ini tuh berguna banget, penting banget, apalagi kita ada di negara tropis yang terpapar banyak sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari itu dia bisa menyebabkan photoaging dan dermatohiliosis. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sinar UV itu dia bakal membuat DNA yang ada di kulit kita itu bermutasi dan akhirnya terjadilah dark spot, kemudian kerutan-kerutan kalau misalnya nggak dilindungin. Makanya sunscreen ini dia berfungsi untuk menciptakan pelindung di kulit kita dari sinar matahari. Dan nggak cuman itu sebenarnya, mutasi DNA ini selain menyebabkan kerutan dan dark spot, dia juga bisa menjadi penyebab terjadinya kanker kulit. Nah, buat milih sunscreen, kalian bisa milih sunscreen yang broad spectrum, jadi dia tuh melindungi UVA sama UVB juga, dengan SPF minimal di 30. Kenapa? Karena pada nyatanya setiap sunscreen yang kita pakai itu pada saat dia bekerja biasa kita cuma dapat setengahnya. Jadi kalau misalnya kita pakai SPF 30, itu yang kita dapat sebenarnya cuma SPF 15-nya aja. Nah, makanya minimal banget SPF 30. Kalau misalnya kalian udah biasa pakai SPF 50, itu udah bagus. Dan jangan lupa buat reapply sunscreen ya. Reapply setiap 2 jam sekali. Dan cara pakainya gimana? Jadi, berdasarkan American Academy of Dermatology, penggunaan sunscreen untuk wajah, leher depan, dan belakang telinga itu adalah sebanyak 1/4 sendok teh. Kalian bisa coba taruh sunscreen ke sendok teh ukuran 1/4, terus diinget-inget kira-kira seberapa banyak. Atau cara kedua adalah menurut guideline Australia, kalian bisa pakai 2 jari untuk seluruh wajah dan leher, atau 1 jari aja untuk hanya bagian wajah. Nah, special note, apa yang kita pakai di skincare pagi dan skincare malam nih ya step-stepnya. Kalau untuk pagi kita mulai dengan cleansing, toner, bahan aktif, moisturizer, dan sunscreen. Sedangkan untuk yang malam kita mulai dengan cleansing. Buat yang pakai makeup wajib banget double cleansing, toner, bahan aktif, moisturizer. Nah, terus dok, kalau masalah masker gimana? Jadi terkhusus untuk masker ini tuh kan ada yang peel off, kita olesin terus nanti dia mengering dan kita tarik maskernya. Ada yang wash off, jadi kita olesin terus kita biarin beberapa menit dan kita cuci. Dan juga ada sheet mask. Nah, kalau misalnya kalian mau maskeran, lebih baik pakai yang wash off dan sheet mask aja ya. Kalau yang peel off itu kurang disarankan karena bisa menyebabkan peradangan pada kulit. Dan pakai masker ini tuh nggak usah sering-sering. Kalau misalnya kalian mau rutin, bisa 2-3 kali aja setiap minggu. Terus yang ngebedain antara wash off dan sheet mask itu adalah kalau misalnya wash off kalian pakai sebelum toner, sedangkan kalau misalnya sheet mask kalian pakai setelah toner. Kalau misalnya wash off kalian cuci, kalau misalnya sheet mask kalian gak usah cuci. Masker ini tuh bagus, terutama kalau misalnya wash off biasanya buat fungsi eksfoliasi, dan kalau sheet mask dia memungkinkan active ingredient atau bahan aktif tadi terpapar dengan kulit kita secara intens selama beberapa menit. Karena biasanya sheet mask ini isinya itu serum sama essence yang banyak, makanya dia kayak basah banget kayak gitu dibanding kita pakai skincare biasa. Nah, itu dia semua cara skincarean yang terbukti ampuh menurut penelitian kedokteran. Mulai sekarang jangan sampai salah lagi ya. Kalau misalnya kalian punya tips and trick atau mau request video atau misalnya mau sharing tentang skincare, boleh banget komen di bawah. Dan aku juga minta maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata, karena aku juga manusia yang masih banyak harus terus belajar dan gak pernah luput dari kesalahan. Jangan lupa buat like, subscribe, dan klik lonceng supaya kalian bisa dapat info menarik dan terupdate mengenai dunia kesehatan, self-growth, dan study tips dari aku. Jangan lupa, sehat itu aset. Sincerely made by Dr. Haifa with huge love. Assalamualaikum